Masih bersama kami di Presisi Siang. Di tengah dinginnya embun pagi yang masih membalut pedalaman Papua, terjalin interaksi hangat antara seorang poluan personil Satgas Operasi Damai Kartens 2025 dengan anak-anak Papua yang bersiap menuju sekolah. Dengan senyum tulus dan sapaan lembut, poluan personil Damai Kartens 2025 memberikan semangat kepada anak-anak Papua untuk giat belajar dan tak pernah berhenti bermimpi tinggi. Suasana hangat ini menciptakan momen kedekatan yang menyentuh. Lebih dari sekedar menjaga stabilitas keamanan, kehadiran para polisi wanita di tanah Papua menjelma menjadi oase harapan, merajut kedekatan dan menumbuhkan kepercayaan melalui interaksi sehari-hari. Langkah-langkah kecil ini diyakini menjadi investasi berharga menuju masa depan Papua yang lebih damai dan diliputi cinta kasih, membangun jembatan hati antara aparat kepolisian dan masyarakat setempat. Masih dalam semangat memperingati Hari Kartini tahun 2025, personel Operasi Damai Kartens 2025 menggelar patroli dialogis di seputaran Kota Kenyam, Kabupaten Duga, Papua. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pemeliharaan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, tetapi juga mewujudkan kepedulian sosial yang nyata dengan membantu mengantarkan anak-anak menuju gerbang sekolah. Aksi simpatik para poluan yang mengantarkan anak-anak sekolah ini mencerminkan nilai-nilai perjuangan Kartini dalam konteks kekinian, di mana emansipasi wanita dalam institusi Polri diwujudkan melalui peran aktif dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat, memberikan pelayanan, dan menciptakan rasa aman, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda Papua. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Misi Kemanusiaan Operasi SAR Polda Papua Barat 2025 yang tergabung dalam Operasi Alfa Bravo Boskona 2025 Mabes Polri terus berupaya keras mencari keberadaan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Samuel Marbun yang dilaporkan hilang beberapa bulan lalu. Memasuki hari keempat pencarian, tim gabungan bergerak melalui 2 jalur utama untuk memaksimalkan cakupan area pencarian. Sejak pagi hari, upaya penyisiran intensif dilakukan dengan menggunakan longboat menyusuri aliran Kali Rawara yang dibagi menjadi 3 zona pencarian strategis, zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Masing-masing tim SAR bertanggung jawab untuk melakukan pencarian menyeluruh di zona yang telah ditentukan, dengan harapan menemukan jejak keberadaan korban di sepanjang sungai. Selain penyisiran melalui jalur air, personil gabungan juga melakukan pencarian darat dengan berjalan kaki, menembus hutan lebat dan area rawa-rawa yang menjadi bagian dari medan sulit di wilayah Teluk Bintuni. Langkah ini diambil untuk menjangkau area-area yang tidak dapat diakses melalui jalur sungai, menunjukkan kesungguhan tim SAR dalam melakukan pencarian secara komprehensif. Fokus utama pencarian darat dan air tertuju pada zona merah, yang diidentifikasi sebagai area rawan perlintasan kelompok kriminal bersenjata atau KKB, dan diyakini sebagai titik hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun. Zona merah pencarian memiliki luas total area mencapai sekitar 132 km persegi, membentang sepanjang 22 km mengikuti aliran Kali Rawara, dengan lebar area pencarian kurang lebih 300 meter dari bibir kali di sisi kiri dan sisi kanan, menyesuaikan dengan kontur dan hambatan medan yang dilalui. Kegiatan penyisiran darat ini dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat Irjen Pol Johnny Edison Isir. Memimpin 120 personil gabungan terdiri dari 60 personil Sat Brimob, 50 personil pengamanan Brimob, dan 10 personil Polres Teluk Bintuni. Seluruh tim bergerak dengan berjalan kaki, menyisir setiap sektor secara menyeluruh, dan dengan kehati-hatian untuk menemukan petunjuk keberadaan korban. Sementara itu, Kabitumas Polda Papua Barat Kombespol Ignatius Beni Adi Prabowo menyatakan bahwa operasi pencarian akan terus dilanjutkan hingga ada titik terang mengenai keberadaan Ibtu Tommy Samuel Marbun. Polda Papua Barat juga mengharapkan kesabaran dari semua pihak, mengingat tantangan medan yang berat, termasuk hujan lebat, angin kencang, kuatnya arus sungai pasca hujan, serta hutan lebat dan rawa-rawa, di samping tetap mempertimbangkan keselamatan personil di lapangan. Dari tim Humas Polda Papua Barat melaporkan untuk Polri TV.
Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menerima kunjungan audiensi dari para siswa sekolah staf dan pimpinan menengah atau Sespimen Polri Dikrek ke-65 pada Kamis 24 April 2025. Kunjungan ini menjadi wadah bagi para calon pemimpin Polri untuk berinteraksi langsung dengan lembaga pengawas kepolisian. Kedatangan para siswa Sespimen Polri Dikrek ke-65 disambut hangat oleh Sekretaris Kompolnas Arief Wicaksono Sudiutomo bersama anggota Kompolnas Yusuf Warshim dan Sekretaris Kompolnas Supardi Hamid, didampingi oleh Kepala Sekretariat Kompolnas Hermansyah dalam menerima rombongan tersebut. Dalam kesempatan audiensi ini, para siswa Sespimen Polri Dikrek ke-65 mendapatkan materi pembelajaran yang berfokus pada leader branding dan wawasan kepemimpinan. Pembekalan ini bertujuan untuk mempersiapkan para calon pemimpin Polri dalam membawa marwah institusi sesuai dengan tugas pokok sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Materi leader branding diharapkan dapat membekali para siswa dengan kemampuan untuk membangun citra diri sebagai pemimpin yang efektif dan berintegritas, yang mampu menjadi teladan bagi bawahannya serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Sementara itu, wawasan kepemimpinan memberikan pemahaman mendalam mengenai berbagai aspek kepemimpinan strategis dalam organisasi kepolisian. Ini adalah kesempatan yang baik karena seperti sama-sama kita dengar lagu, mereka akan mencari literasi dan mereka juga akan menyelesaikan pendidikan kurang lebih bulan ini nanti. Dan mereka ini pasti akan menjadi pimpinan level Kapolres atau level kabupaten atau kota, gitu ya. Nah, di dalam kepemimpinan ini mudah-mudahan bisa menjaga, membawa marwah Polri sesuai tugas mereka sebagai pelindung pelayan masyarakat, pemelihara ketertiban dan keamanan. Itu yang kami sampaikan. Dan beberapa hal yang sudah kami diskusikan tadi itu bisa diserap oleh mereka dengan baik. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sudah diperoleh dari komisioner Pak Yusuf, Pak Kasep, dan yang lebih lagi kita memberikan harapan agar Polri ke depan bisa lebih sinergitas dengan TNI, karena di dalam semua kepemimpinan itu pasti akan tidak lepas dari sinergitas. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik dan semua kita tetap sehat, semangat, dan sukses. Demikian, terima kasih. Audiensi antara Kompolnas dan siswa Sespimen Polri Dikrek ke-65 ini menjadi momentum penting dalam mempersiapkan generasi penerus kepemimpinan Polri yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Interaksi langsung dengan Kompolnas diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih luas bagi para siswa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kelak. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Ahmad Fuadi menggelar kegiatan Jumat Curhat dan Bakti Sosial sebagai wujud interaksi langsung dan kepedulian terhadap masyarakat di wilayah hukumnya. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Al-Istiqomah yang berlokasi di Jalan Istiqomah 1, RT 14 RW 5 Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Jumat 25 April 2025. Dalam sesi Jumat Curhat, Kombes Pol Ahmad Fuadi secara langsung mendengarkan berbagai aspirasi, keluhan, dan curhatan dari masyarakat terkait isu-isu keamanan dan ketertiban yang terjadi di wilayah Jakarta Utara. Kegiatan ini menjadi platform penting bagi warga untuk menyampaikan permasalahan secara terbuka kepada pihak kepolisian. Inisiatif Jumat Curhat ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan membangun komunikasi yang lebih efektif antara Polres Metro Jakarta Utara dengan masyarakat setempat. Dengan mendengarkan langsung keluhan warga, diharapkan kepolisian dapat merespons dan mengambil tindakan yang lebih tepat sasaran dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Selain berdialog dengan masyarakat melalui Jumat Curhat, Kapolres Metro Jakarta Utara juga melaksanakan kegiatan bakti sosial. Dalam kesempatan yang sama, aksi ini merupakan implementasi nyata dari kepedulian Polres Metro Jakarta Utara terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayahnya. Melalui kegiatan bakti sosial, Polres Metro Jakarta Utara berupaya memberikan kontribusi positif dan membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kedekatan dan kepercayaan antara masyarakat dengan institusi kepolisian. Polres Metro Jakarta Utara berkomitmen untuk terus melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Inisiatif seperti Jumat Curhat dan Bakti Sosial merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polres Metro Jakarta Utara dalam membangun hubungan yang harmonis dan memberikan pelayanan optimal kepada warga Jakarta Utara. Dari Humas Polres Metro Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Polairut Polda Malut ungkap praktik destruktif fishing di Halmahera Selatan. 1 orang pelaku diamankan, sementara 6 pelaku lainnya melarikan diri ke kawasan hutan. Bribda Alma, personil Humas Polda Maluku Utara akan memberikan informasi selengkapnya. Pemirsa, Direktorat Polairut Polda Maluku Utara berhasil mengungkap kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di perairan Tua Moda, Desa Tawa, Kecamatan Kasiruta Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Berdasarkan laporan dari masyarakat dan instruksi tegas dari Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara, Polda Maluku Utara untuk memberantas praktik perikanan ilegal yang merusak ekosistem laut, tim penyidik Subdirektorat Penegakan Hukum atau Subditgakum Polairut Polda Malut bergerak cepat melakukan pengejaran terhadap 7 orang pelaku yang diduga kuat melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan di wilayah perairan setempat. Dalam upaya penangkapan tersebut, aparat kepolisian berhasil mengamankan 1 orang pelaku di lokasi kejadian. Sementara 6 pelaku lainnya melarikan diri ke kawasan hutan yang berada di sekitar area penangkapan ikan ilegal tersebut. Setelah melakukan koordinasi intensif dengan Kepala Desa HT Jawa, upaya persuasif yang dilakukan oleh aparat kepolisian membuahkan hasil yang positif, di mana ke-6 pelaku yang sebelumnya melarikan diri akhirnya menyerahkan diri kepada pihak berwajib pada Minggu 20 April 2025 dan kemudian langsung dibawa ke kantor Subditgakum untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut terkait keterlibatan mereka dalam praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak yang sangat merusak lingkungan perairan. Langkah kooperatif dari para pelaku setelah mediasi dengan tokoh masyarakat setempat menunjukkan adanya kesadaran akan tindakan melanggar hukum yang telah mereka lakukan. Pada Senin 21 April 2025, tim gabungan dari Polairut Polda Maluku Utara kembali mendatangi lokasi kejadian penangkapan ikan ilegal tersebut guna melakukan olah tempat kejadian perkara dan pengumpulan barang bukti tambahan yang mungkin ditinggalkan oleh para pelaku saat melarikan diri. Dalam kegiatan tersebut, petugas berhasil menemukan 2 buah bom ikan yang terbuat dari botol yang diduga kuat merupakan alat yang digunakan oleh para pelaku untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan tidak ramah lingkungan, sehingga temuan ini semakin memperkuat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pelaku. Polda Maluku Utara melalui Ditpol Airut menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberantas segala bentuk praktik destruktif fishing yang dapat merusak kelestarian lingkungan laut di wilayahnya, mengingat dampak negatif dari penggunaan bom ikan terhadap terumbu karang dan populasi ikan secara keseluruhan. Operasi penindakan seperti ini akan terus digalakkan secara berkelanjutan sebagai upaya untuk menjaga keberlangsungan ekosistem laut Maluku Utara dan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan perikanan yang tidak bertanggung jawab demi melindungi sumber daya laut untuk generasi mendatang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Alma, Polda Maluku Utara, melapor untuk Polri TV. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka kegiatan Jambore Karhutla Riau 2025 Jumat 25 April 2025. Didampingi Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan, dalam amanatnya Kapolri menekankan pentingnya antisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Polri, dapat kami laporkan saat ini Polda Riau melaksanakan kegiatan upacara Jambore Kebakaran Hutan dan Lahan Riau 2025. Berikut laporan selengkapnya.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo membuka kegiatan Jambore Karhutla Riau 2025 Jumat 25 April tadi, didampingi Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan. Dalam amanatnya, Kapolri menekankan pentingnya antisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini berlangsung di bumi perkemahan Tahura Sultan Syarif Hasim Siak. Kapolri mengatakan Indonesia memiliki kawasan hutan seluas 95,5 juta hektar, menempati urutan ke-8 terluas di dunia, yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Namun Kapolri mengingatkan, luasnya hutan juga membawa tantangan serius, contohnya seperti deforestasi akibat kebakaran hutan dan lahan. Contohnya saja pada tahun 2024 tadi, dilaporkan sebanyak 376.000 hektar hutan terbakar, memberikan dampak luas terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Khusus di Provinsi Riau, Kapolri menyebutkan terjadi kebakaran hutan sebesar 11.000 hektar, menempati urutan ke-11 secara nasional. Berdasarkan analisis BMKG, musim kemarau 2025 ini diperkirakan lebih pendek dengan puncaknya terjadi pada Juni hingga Agustus. Potensi titik panas di Riau diprediksi terjadi pada bulan Mei. Mengakhiri sambutan ini, saya berpesan kepada seluruh peserta Jambore Karhutla agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena pelatihan dan materi yang diberikan akan menjadi bekal berharga dalam meningkatkan kapasitas diri sehingga mampu berperan aktif dalam membangun kesadaran masyarakat untuk mencegah karhutla di Provinsi Riau. Mari kita jadikan momentum ini sebagai langkah nyata dalam memperkuat komitmen bersama untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai modal utama dalam menggapai visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Pemprov Riau bersama stakeholder terkait telah menetapkan status siaga darurat bencana karhutla sejak 1 April hingga 30 November 2025 nanti. Karena itu, Kapolri mengajak semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan, kesiapsiagaan, serta menerapkan strategi efektif dalam pencegahan dan penanggulangan karhutla. Demikian yang dapat kami laporkan dari Polda Riau. Saya Bribtu Umil melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.